Oke, Persija Jakarta gagal menang lagi, yang mana seharusnya, sepantasnya, dan sudah semestinya kita di pertandingan-pertandingan ini memenangkan pertandingan itu. Kita berturut-turut, sebelumnya kita lawan Bayangkara juga, lawan Persita, kita lawan apa lagi tuh? Itu hasilnya seri. Bahkan terakhir lawan Persebaya seri lagi. Itu yang bikin gue agak heran. Kesalahannya di mana nih? Apa kesalahan dari pemain atau kesalahan dari strategi atau dari kesalahan apanya nih? Gue coba merangkum di konferensi persnya Thomas Doll. Dari kalimat-kalimat dia, gue bisa menyimpulkan kalau dia tuh agak agak sedikit mengklarifikasi kalau ini bukan kesalahan yang dia perbuat gitu. Dia berulang kali bilang kalau pemain-pemain Persija ini kayak ketakutan, kayak salah passing, kayak tidak mengisi ruang, banyak hal. Jadi gue bisa menyimpulkan kalau Thomas Doll nih lagi nggak mau disalahin, dia bilang mungkin ya, dia pikir kalau dia udah benar gitu, tapi pemainnya aja nih yang pada nggak bisa apa namanya menjalankan apa keinginan dia. Gue akan sampai di sana, tapi sebelumnya gue minta like dulu sama kalian di video gue. Lo like video gue, terus jangan lupa sholat dulu. Pastinya jangan lupa sholat dulu. Jadi abis sholat baru nonton gue. Jangan nonton gue terus lo sholat, nanti telat. Udah gitu kalau ada apa-apa, ntar lo bahaya. Jadi utamakan sholat dulu, pause video gue, setelah itu baru kalian nonton gue lagi. Oke, gue akan mulai. Gue mau coba semangat, tapi rasa hati ini tidak bisa dibohongi gitu. Gue agak kurang, gue bikin ini juga agak-agak kurang bersemangat gitu. Nah, gue takut ini berkepanjangan. Harusnya sih kita ada titik balik tuh di pertandingan kemarin ya. Harusnya kita kemarin tuh jebret kita menang. Nah, di sini nih ketika nanti kita lawan PSS tuh kita berpesta lagi di kandang gitu. Oke, gue mau mulai ke si Thomas Doll. Menurut Thomas Doll, setelah mencetak gol, Persija seperti ketakutan dia bilang. Gue nggak ngerti takutnya takut apa nih? Takut megang bola, takut salah passing, atau takut apa? Karena berulang kali, hampir 4 kali gue lihat Thomas Doll bilang kalau pemain Persija ini banyak yang ketakutan. Jadi dia bilang ini bukan lagi dari sisi kemampuannya, tapi dari sisi mentalnya. Apakah kita harus mendatangkan psikolog sampai dia ngomong kayak gitu? Gue bilang berarti ini udah cukup dalam nih emosi si Thomas Doll. Dan Thomas Doll bilang kalau gue udah membahas ini di pertandingan di sebelum pertandingan. Dan semua kesalahan-kesalahan yang kita buat tuh udah gue bahas semua, dia bilang. Tapi aneh aja masih apa namanya? Kejadian lagi dan kejadian lagi. Dan ini bukan yang pertama, dia bilang ini sudah beberapa kali kejadian seperti ini, sama kejadiannya. Kita unggul 1 angka, tiba-tiba permainan kita ngedrop, kita nggak bisa nambah gol lagi, bahkan kita malah kegolan. Itu yang menjadi PR besar kita. Kenapanya? Mungkin di sini bisa lo simpulkan sendiri apa yang akan gue bawakan. Dia bilang di akhir-akhir dia coba masukin Marco Simic karena dengan harapan dia mau main crossing, Rico dipasang. Jadi Rico sama Simic dipasang bareng itu bagi gue dia udah mentok. Dia udah deh. Kalau misalkan zaman dulu dia berdua bisa nyetak gol, ya udah gue pasangnya berdua deh. Kali aja lu tembus gitu. Tapi sayangnya menurut dia bola itu nggak sampai ke sayap gitu. Bola itu selalu putus di tengah. Selalu ada pemain-pemain kita yang gagal mengalirkan bola ke sayap. Itu permasalahan yang ada di akhir-akhir pertandingan. Oke? Terus Doll jadi gini. Ketika kita udah unggul pemain ngedrop, gue waktu itu pernah ngomong, ini apa perintah dari Thomas Doll? Apa sih pemainnya sendiri yang tiba-tiba ngedrop gitu mainnya? Ternyata Thomas Doll ngomong di sini, dia bilang dia juga heran. Kenapa setelah kita unggul tiba-tiba kalian pemain ini pada berubah mainnya? Berarti gue bisa menyimpulkan kalau ini bukan dari strategi dia. Gue pikir tadinya dia tipikal pelatih yang takut gitu. Ketika dia nyetak 1 gol, dia cari aman, dia defend aja supaya nggak kegolan. Ternyata enggak, ternyata dia masih pengen ngegolin, tapi pemain-pemain kita aja yang inisiatif sendiri untuk bertahan gitu, kayak ketakutan. Makanya Thomas Doll berkali-kali ngomong ketakutan. Salah satunya dia juga nyindir pemain ketakutannya ya dengan tiba-tiba bertahan, dengan tempo yang lambat, terus dengan beberapa pengambilan keputusan dia kayak gini, nggak berani megang bola lama. Ketika lu megang bola, pemain A, contoh Rizky Fandi megang bola, kayaknya dia nggak berani nge-hold lama gitu. Passing aja udah, yang penting tugas gue beres, bolanya udah bukan di gue. Nah urusan lu udah mau salah apa enggak.
Kesannya kayak begitu, oke? Ditanya sama wartawan, ini apakah karena Kudela yang nggak ada, jadi apa namanya performa Persija agak merosot di lini belakang. Terus kata Dol, bukan karena itu, dia bilang. Intinya karena ada ruang kosong di tengah dan pemain tidak berlari untuk mengisi ruang tersebut dan tengah jadinya kosong gitu. Jadi Thomas Doll menggarisbawahi pemain tengah yang disorotin sama dia, bukan pemain bertahan. Karena pemain bertahan kalau lu udah diserang sama 4 lawan, tengahnya udah lewat, lu mau sejago-jagonya back agak kesulitan juga kalau misalkan di tengahnya nggak dibendung dulu gitu. Kan tengah itu kan ngebendung serangan dari lawan sebelum dia, misalkan lu nyerang ber-5, kebendung 2 di tengah, ya sisa 3 masih bisa ditanggulangi. Tapi ketika di tengahnya kosong, kemungkinan 5-5 pemain musuh kita ada di belakang dan kesulitan back kita pastinya untuk antisipasi itu, dibilang. Oke? Dan PR berikutnya, kita banyak main long ball yang itu bisa jadi bumerang untuk kita. Karena apa? Karena ketika main long ball, lawan dapat, tiba-tiba bisa apa namanya serangan balik dan itu berbahaya buat Persija. Nah, long ball ini juga salah satu dari ketakutan si pemain megang bola lama. Jadi pemain kita nih kalau megang bola, menurut Thomas Doll ya, nggak berani hold lama, passing aja langsung. Entah itu passing ke teman, atau dia ngambil keputusan salah, atau dia long ball aja dibuang. Yang penting tuh bola ke depannya dulu. Mungkin yang jadi kesel Thomas Doll kayak gitu kali. Oke? Terus dia bilang kayak gini, harusnya pemain bola tidak boleh takut dalam bermain. Masa iya sih pemain kita kayak takut gitu? Gue agak gak masuk akal juga sih kalau Thomas Doll bilang pemain kita tuh apa namanya ketakutan gitu. Terus dia bilang di 15 menit pertama kita bisa. Bahkan gue bahas di video sebelum ini, gue bilang di 15 menit pertama kita mainnya gila banget, bagus banget, passingnya, berani megang bola, ini apa segala macam. Kita itu selalu bagus mainnya ketika belum nyetak gol. Tapi ketika udah nyetak gol itu bisa berubah total. Gue juga heran kenapa tuh. Yang tadi gue ulangin, gue pikir Thomas Doll yang ngarahin untuk kayak begitu, ternyata Thomas Doll juga kesel akan hal itu. Jadi ini bisa dipastikan pemain yang tiba-tiba merubah mindsetnya ketika dia udah unggul 1 gol, tiba-tiba permainnya tuh kayak udah puas aja gitu. Oh, oke, kita udah dapat 1 gol, cukup. Ini kita bisa menang nih. Nggak lo kebobolan dan lu udah nggak bisa ngegolin lagi. Thomas Doll kesel banget di situ dia. Oke? Kata Thomas Doll, dan ini terjadi bukan karena Persebayanya yang main bagus, tapi karena kita bikin banyak kesalahan. Kadang kita kalah terhormat, dalam artian lawan kita memang superior aja, terlalu bagus aja. Misalkan kita lawan Real Madrid, kita kalahnya juga keren gitu. Lawannya Madrid lebih jago. Nah, permasalahan sekarang menurut Thomas Doll, kita kalah bukan karena lawan kita lebih jago, tapi kita kalah karena kitanya yang bikin kesalahan. Itu yang lebih nyesek lagi. Itu yang lebih bikin pegel lagi. Oke? Terus banyak yang ngomong di medsos, ada yang bilang Thomas Doll out, ganti pelatih dan segala macam. Gue masih belum setuju akan hal itu. Bagi gue Thomas Doll dia udah pelatih yang pas buat Persija, dan Persija sudah berkali-kali ganti pelatih yang nggak ada hasilnya juga. Dari mulai siapa ya? Angelo Alisio, Buenos, siapa itu namanya itu, beberapa kali Coach Dirman, dan begini-begini aja gitu. Berarti permasalahannya bukan di pelatih. Kan udah hampir 4 kali ganti. Ini kan dengan cara bermain yang berbeda nih. Tapi ternyata masih gini-gini aja. Berarti ganti pelatih itu bukan solusi. Untuk gue, saat-saat ini sama sekali bukan solusi ngeganti pelatih. Ini kualitas pemainnya yang mesti ditingkatin aja. Kalau gue lebih condong ke situ. Karena ganti pelatih nggak ngaruh. Udah pernah dicoba gitu. Ketika kita ganti pelatih lagi tapi pemain yang sama, gue nggak yakin kalau kita bisa merangsak naik ke atas lagi. Karena kita udah pernah nyoba itu. Oke? Ditanya lagi sama wartawan, rada gila pertanyaannya. Dia bilang, apakah ini masalah keterlambatan gaji? Kok wartawan bisa ngomong kayak gitu? Apa bener ada keterlambatan gaji? Gue nggak tahu nih. Tapi si wartawan nanya itu, oke? Si Doll nggak mau jawab, Thomas Doll nggak mau jawab. Dia bilang, sepertinya ini bukan momen yang tepat. Saya berbicara hanya tentang pertandingan ini. Itu dewasa banget jawabannya, dan itu jawaban yang pas, nggak liar jadinya. Dan wartawan itu nanya kayak gitu juga, gue bingung ya. Apa ada isu keterlambatan gaji, atau wartawan hanya ngelempar gosip aja? Kalau misalkan nggak ada, ternyata faktanya nggak ada keterlambatan gaji, ini wartawannya kurang ajar juga. Kenapa lu bisa bikin bola liar di media yang sejatinya tuh nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan ada, mungkin itu menjadi masalahnya. Oke, gua nggak tahu itu. Oke, lompat dari permasalahan tadi, gua mau sedikit ke Sirio Matsumura.
Ini gue suara gue agak ini ya, gue agak kurang enak badan nih, gue bikin kontennya juga. Tenggorokan gue agak sakit. Oke. Si Rio Matsumura girang setengah mati. Kenapa? Karena ya, PSSI ini terobosan maut juga. Udah pakai dua wasit asing yang dari Jepang karena kita kerja sama Jepang. Dipakailah wasit Jepang ini untuk mimpin dua pertandingan. Kemarin ada lawan si namanya Futoshi Nakamura, itu mimpin pertandingan Persib sama Persik Kediri. Dan ada Yusuke Araki, itu Persita lawan Persikabo. Dan yang gue tonton ya, gue menonton kemarin pertandingan Persib. Yang pertama gue berharap dia kalah dan alhamdulillah terkabul. Jangan emosi, jangan emosi. Lu juga kalau nonton Persija berharap Persija kalah, itu udah seperti itu adanya. Dan yang kedua gue mau ngeliat wasitnya. Ternyata ketika dipimpin sama wasit yang tegas, yang bagus, yang hebat, ya pemain Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, nggak ada yang berani juga. Dan ini wasit performanya keren banget, luar biasa. Cuman kurang aja kalau wasit tengahnya masih asing, tapi di pinggir lapangannya hakim garisnya masih Indonesia. Kayaknya masih agak-agak pincang gitu. Tapi keren banget, ini terobosan maut. Mudah-mudahan pertandingan Persija bisa pakai wasit asing, jadi adil pertandingannya. Dan si Rio Matsumura dia bilang ini adalah langkah yang cepat untuk perkembangan liga dan nggak akan ada lagi guling-guling FC. Dia bilang nggak akan ada lagi orang yang tertidur di lapangan. Ini keren banget karena memang nyebelin luar biasa ketika ada pemain yang tidur di lapangan terus wasitnya pelangap-pelongok, nggak ngerti apa-apa dan nggak tahu harus berbuat apa gitu. Didiemin aja orang pada guling-guling di lapangan. Wasitnya pelangap-pelongok. Oke, yang terakhir Persija lawan Sleman bermain di Patriot nanti. Nggak tahu nggak di GBK, kenapa nggak di GBK lagi? Mungkin karena kemarin ada sedikit kisruh di sana, jadi balik ke Patriot lagi. Jadi khawatir, bukan cuman gue ya, banyak komentar di medsos gue juga. Bang, lu kan selalu bikin tebak skor nih kalau di pertandingan. Dia bilang, nah sekarang gue mau nebaknya seri. Karena apa? Karena hasilnya pun akan seri. Jadi udah menjadi lelucon, menjadi jokes di anak-anak Jackmania. Kalau nanti ketika lawan PSS Sleman itu dia udah nggak lagi berharap menang, kalah pun juga udah nggak mungkin, tapi hasil seri sepertinya itu yang akan terjadi menurut anak-anak Jackmania. Jadi kalau misalkan gue bikin tebak skor, ya bener juga, lo nebaknya seri aja. Kali aja bener. Karena 4 pertandingan nih, 3 pertandingan, ini udah seri beruntun, dan yang sekarang mudah-mudahan menang, harapan gue menang. Tapi rasanya ada kemungkinan seri lagi. Nah, lo komen di bawah, gue penasaran banget, lo komen di bawah. Apakah lo akan nonton ke stadion atau lo nonton di rumah? Nah, yang jawab pertanyaan ini, gue tahu kalau lo nonton video gue sampai habis, lo keren banget. Jadi, lo jawab aja, bang, gue kayaknya nonton di rumah atau bang, gue kayaknya ke stadion. Gue akan tetap support Persija apapun kondisinya. Karena Persija, kamu tak akan pernah sendiri. Ya salam. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.